betul, betul. Terutama konstruksi, Ci. Konstruksi ini kan masih agak lama gitu ya. Mm-mm. Kalau kita bilang kemarin mau mulai September, ternyata kelihatannya Mundur. mundur ini Oke. kelihatannya. Jadi kita harus sabar-sabar menunggu. Tapi I think harusnya ya, Ci ya, Mm-mm. kalau mungkin berdasarkan analis aku, Mm-mm. harusnya pemerintah mau tidak mau harus mulai. Karena ini Harus. hubungannya sama Iya. wajah negara gitu ya. Iya. Karena negara sudah ngomong gitu mau bikin IKN dan mereka sudah raise fund juga dari Mm-mm. investor-investor. I think juga selain itu Pak Jokowi juga istilahnya harus mulai karena Pak Jokowi memang mau meninggalkan legacy itu. Jadi Mm-mm. memang menurutku sooner or later harusnya project di IKN harusnya jalan. Oke. Dan biasanya untuk saham-saham konstruksi itu kalau berdasarkan tahun-tahun sebelumnya historical itu mereka biasa performnya nanti awal-awal tahun ya, Vin ya. Biasa mungkin Ya, akhir-akhir betul. tahun koreksi-koreksi kayak gini eh, sekitar biasa sih aku suka belinya sekitar November sih. November tuh turun, kadang-kadang awal Desember itu suka wah turunnya lebih jauh lagi. Nah nanti mulai perform di akhir-akhir Desember pas mau window dressing baru mulai naik. Tapi Januari yang naiknya biasanya lumayan tuh sampai Maret tuh. Biasa sampai April ya udah mulai lemes lagi kadang. Oke, oke. Iya, betul. Iya, nah tapi mungkin ada sektor satu yang sebenarnya tahun ini nggak perform kali ya. Sektor health ya, kayaknya nggak terlalu menarik ya. Iya, Iya kan. betul. Kalau sektor health itu kan karena kemarin tahun lalu spike COVID-nya luar biasa, mereka punya earning luar biasa. Mm-mm. Otomatis sekarang dengan relaksasi dari kebijakan COVID dan sebagainya, tentu aja ini berpengaruh sekali gitu ya, Mm-mm. berpengaruh sekali ke sektor health. Terutama kemarin baru diumumin hari Jumat PCR sama antigen nggak perlu, wajib booster. Mm-mm. Nah, jadi itu juga salah satu earnings lagi yang hilang. Jadi memang sektor health ini cenderung ditinggalkan karena katalisnya memang lagi nggak ke sana. Iya, lagi Gitu nggak sih, Ci. menarik. Oke. Nah, mungkin kita coba bahas beberapa saham yang udah ditanyain oleh teman-teman ya, Vin. Ini ada yang nanya SMMT gimana Boleh. kok masih sideways bahkan udah di bawah 800. Arvin ada insight gak mengenai SMMT? Nanti mungkin akan saya tambahin dikit ya. SMMT ini ya, SMMT ini kalau nggak salah akuisisi ya. Ada Ini. akuisisi ke SMMT, ada Iya, dia merger. mau dijual. Jadi sebenarnya SMMT call-nya itu sangat bagus, milik Raja Wali Group. Nah, ini rumornya memang Raja Wali itu sangat ingin melepas dia punya lahan yang ada di SMMT. Jadi memang ada beberapa bidders kemarin itu sempat ada rumor, ada beberapa bidders yang namanya sempat mencuat adalah di rumor adalah ABMM, tapi entah itu benar apa enggak kita nggak tahu. Tapi rumornya salah satu itu ABMM dan ada another bidders lagi lain yang menawar harganya lebih tinggi. Cuman biasa saham yang namanya ada MNE itu selalu banyak drama lah ya, drama nanti jadi naik. Makanya kita bisa lihat chart dari sini. Begitu ada rumor mau dijual harganya langsung naik sampai 1000 berapa tuh 1400 ya. Kemudian begitu isu itu tenggelam dia turun lagi. Ya, Wah, sempat berita lagi. Oh, jadi lagi nih kayaknya ada yang melakukan penawaran yang lebih tinggi. Wah, naik lagi. Tapi kemudian karena memang masih on proses, kan memang kalau udah proses nggak bisa kayak di announce dikit-dikit, semua kan masih strictly confidential dan ini pun yang kita dengar pun masih istilahnya masih rumor-rumor ya. Jadi memang ini masih kalau aku lihat sih atau aku rasa ini masih dalam proses sih, jadi agak susah kalau diprediksi. Kalau pakai technical ya pasti sangat nggak menarik kan ini membentuk head and shoulder ya, head and shoulder kecil nih yang oke. yang Ya, jadi SMMT ini sebenarnya kalau aku bilang agak sideways ya, Ci ya. Habis yes. turun terus sideways gini kan. Mm-mm. Cuma kita masih belum tahu ini arahnya mau ke atas apa ke bawah. Benar, Nah, benar. sebenarnya caranya adalah mungkin teman-teman mau ibaratnya mau spec buy ya. Mungkin boleh spec buy di daerah sini yang kotak putih ini. Coba spec buy di sini. Mm-mm. Kalau misalnya dia jebol, langsung buang. Cut. Cabut dulu. Mm-mm. Nanti tunggu lagi di bawah. Mm-mm. Gitu. Atau kalau misalnya Gitu kalian sih, Ci. nggak suka yang nunggu karena memang saham MNE ini bener-bener kayak apa ya, ya banyak nggak kejelasan. Jadi kalau misalnya belum ada
menurut aku mendingan cari saham lain lagi deh, takutnya lama, maksudnya nggak tahu kapan ini bisa tiba-tiba aja nanti di announce, oke, kita udah ada bidders atau udah ada yang masukin bid harga sekian nanti naik gitu. Jadi ya kalau yang nggak tahan nunggu-nunggu nggak jelas, banyak kok saham lain, setiap hari kita ada yang menarik karena bursa itu ada banyak banget saham yang ditradingkan kan. Oke, terus mengenai ya Bang ini, Bang Jago, ini ada yang nanya mengenai Arto. Arto kemarin sempat rebound dengan satu candle, mulai ada candle hijau nih setelah turun berhari-hari. Menurut Arvin, Arto-nya gimana? Oke. Bang Jago. Iya. Bang Jago gini nih. Bang Jago itu kan sekarang lagi konsolidasi ya, kalau kita bilang ini kan kayak semacam konsolidasi, dan kebetulan di Bang Jago ini ibaratnya ada, sorry agak nge-lag ya. Tes agak nge-lag. Oke Agak sih. nge-lag nggak? Sorry. Enggak sih, aku sih dengernya Oke ya. lancar. Oke. Aku pikir internet gua agak nge-lag. Iya. Aman ya. Aman. Oke. Arto basically masih di support ya. Kalau kita bilang ini ada support yang cukup kuat gitu ya. Jadi di support gitu memang ada candle hijau di sini. Cuma kita harus pertimbangkan ini ada bank digital, di mana bank digital ini very related to tech ya. Kalau kita udah bahas di awal, ketika hari Jumat itu the Fed-nya very istilahnya hawkish gitu ya, dan Nasdaq-nya turun, ya hati-hati aja, jangan terlalu terburu-buru untuk mengambil posisi di sini. Cuma memang ini mungkin kalau teman-teman yang istilahnya ngerti teknikal, ini sudah worth to spec sih sebenarnya, karena dia turunnya deras banget. Iya. Jadi ini worth to spec, mungkin ngambil Nitip at sendal. least ya mungkin separuh dari penurunan ini. I think it's already okay gitu. Udah dapat cuan juga gitu sih. Oke. Iya, jadi ya kalau yang belum, mungkin kita lihat dulu Senin gimana, karena penurunan dari Dow Jones cukup lumayan tajam. Biasa tech stock ini reaksinya langsung berkorelasi gitu ya. Jadi ya lihat Senin lagi gimana. Walaupun secara teknikal ini ada indikasi pembalikan arah sih kalau lihat hari per penutupan kemarin. Apa ya, punya sangkut di 2, apa dikurangin apa ya? Apa sih yang sangkut 2? Oh, Breeze udah punya sangkut di 2000. Apa baiknya average, apa dikurangin dulu? Oh, Breeze. Oke. Breeze berapa sih sekarang? Ya, jadi si ibu ini 2000 berarti udah lama banget dong. 530 Ci. Ini Oh, iya. kan juga mau Moret issue. 2000 jauh juga ya. Udah lama loh berarti nyangkutnya. Ya, Moret issue kayaknya. Iya, udah lama ini. Breeze sekarang lagi di support sih sekarang. Kalau mau average down ya. Dia mau average apa di cut loss? I think sebenarnya kalau kita ngomong by objektif ya, Breeze itu sebenarnya sudah break dari downtrend line. Benar. Dan sekarang lagi istilahnya Mencoba. lagi retest dari supportnya ini sih. Kalau mau ya karena gini, position sizingnya kan aku nggak tahu nih udah masuk berapa persen di Breeze. Jadi sulit ngomong. Tapi memang Breeze ini sudah di support sih menurutku. Harusnya sih worth to spec ya, maksudnya jebol ini udah out sih kalau misalnya orang yang baru masuk. Coba kalau orang yang benar-benar baru ini ya perhatikan aja position sizingnya. Cuma memang di sini itu ada support yang harusnya menahan harga sih menurutku. Iya, yang kemarin yang membuat harga Breeze rebound dari bawah mungkin karena dia masuk ke LQ45 untuk perdagangan bulan Agustus sampai Januari 2023. Nah, kalau masuk ke LQ45 impactnya apa? Orang bisa beli dengan jumlah banyak dengan menggunakan financing atau margin. Jadi kadang-kadang kalau marketnya bagus, kalau saham ini masuk saham margin, biasanya lebih bisa naik sih daripada saham yang ada di cash ya, di account cash itu lebih susah naiknya karena orang belinya cuma bisa cash and carry atau T plus, tapi habis itu nanti kena for sale. Ya mungkin ya
Ini agak nanggung sih, antar mau di-cut juga udah lama, Iya, mungkin harga 2.000 udah lama banget, tanggung banget kalau misalnya nge-cut di bulan-bulan begini sih agak ini ya. Soalnya biasanya nanti iya, aduh bingung. Ya ntar kita lihat ya iya. Seninnya. Aku Ini disupport sih, bisa biasa support ini bisa dimanfaatkan orang untuk masuk malah kalau belum punya iya betul. posisi. Iya, jadi agak-agak. Dan juga BRIS juga berambisi untuk menjadi bank syariah terbesar di dunia katanya, mau ekspansi lah segala macam. Ya harganya sih terjadi pembalikan arah sih. Nah, ntar kita lihat dulu sih kuat apa enggak nahannya. Oke, kemudian kita ada lagi nih yang nanya mengenai eh BRMS. BRMS. BRMS, oke. BRMS kemarin kan sempat sideways ya ketika buminya Benar. rally kencang, terus ada beberapa saham Bakri juga yang rally kencang. Mm-mm. Sekarang sudah break dari konsolidasinya. Cuma ini kan retestnya kan ketika rally itu ada kayak semacam retest gitu ya. Nah, retestnya itu volumenya kan juga lumayan. Maksudnya ibaratnya orang yang beli di sini Pada itu buang lagi. ada buangan lah, ada buangan lah. Jadi kita harus lihat sebenarnya. Aku belum lihat secara broker summary-nya siapa yang ngambil, siapa yang buang, itu aku belum lihat. Cuma baik aku pribadi, mungkin kalau teman-teman mau ngambil untuk spekulasi, boleh. I think di sekitar 242 sampai 250, stop loss di bawah 230. Karena kalau dia balik di sini, itu bakal sideways lagi, pasti. Jadi ibaratnya dia nggak akan rally kencang, malah balik sideways lagi. Berarti kan yang di sininya itu false break artinya. Itu Citi. Ya untuk BRMS sih kemarin aku sempat masuk atau sempat rekomen pas ngebreak harga 248 ya kalau nggak salah ya buy if. Ya sempat naik lumayan sih. Ya. Iya. Aku sih masih Ya, masih betul. suka sih sama BRMS. Ya, Memang ini sangat relate juga sama Bumi karena Bumi itu kan kemarin koreksinya juga lumayan kan dari harga berapa tuh turunnya sampai 163 walaupun terjadi rebound lagi sih. Jadi memang pasti ngikut juga ke sana sih. benar. Inflasi terkait dengan gold, BRMS view-nya dengan Salim bagus. BRMS dengan Salim berjalan dengan Ya, bagus. baik, dan ada ya sempat ya pokoknya nanti akan ada tambang baru yang akan dieksplor lagi. Makanya ini rumor ya, tapi rumor dan belum tentu benar ya. Tapi ya yang aku dengar ya dari orang-orang, maksudnya aku pernah dengar, jadi ini sangat-sangat rumor, belum tentu benar. Kemungkinan bakal ada right issue lagi. Jadi right issue nanti porsinya akan, istilahnya partnernya juga akan nambah. Entah itu benar atau enggak, kita masih nunggu. Jadi mungkin porsinya partner yang tadi bertambah besar atau gimana, ya kita nunggu aja. Jadi menurut aku masih sangat menarik. Oke, kemudian kita ada apa lagi nih? Oh iya, BRMS, IMAS tadi kita udah bahas ya. IMAS tadi kita udah bahas ya, Vin? Imas ya, Imas belum sih. Oh, IMAS, Coba. oke. Oh iya, tadi aku sempat baca tapi aku belum bahas. Aku bilang nanti jawab pertanyaannya. IMAS kayaknya belum ada katalis ya. Ini Oke, Imas ini kan terkait dengan ini ya, mobil ya. Iya. Kalau kita bilang Imas itu terkait dengan mobil, penjual mobil cukup baik. I think Astra International juga merasakan hal yang sama. Imas, I think by technical juga sudah cukup oke, sudah cukup lebih baik daripada kemarin. Kalau kita lihat di sini ada sebuah pola gitu ya, semacam cup and handle. Di sini lagi retest, di bagian sini itu lagi retest. Memang konsolidasi di sebelah sini itu kita bisa bilang adalah fase koreksinya, karena mempertimbangkan ini pas rally volumenya kencang, ketika koreksi volumenya kecil, berarti ini ada fase koreksinya. Cuma memang fase koreksinya belum selesai. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil gitu ya, kita bongkar di 1 jam, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan kayak semacam bikin high low, high low, masih bikin low gitu ya di sini, kurang lebih. Kalau aku ambil line gitu ya, coba kita ambil line, kurang lebih begini. Jadi sebenarnya konsolidasinya bisa selesai kalau dia break dari trendline ini. Kalau enggak ya boleh spek di sini, karena anyway ini ada supportnya gitu sih.
Oke, menarik sih ya untuk kalau lihat dari teknikalnya dan mungkin ada katalis dari penjualan mobil yang cukup baik ini. Oke, Ya, betul. terus Arko bagaimana? Kalau Arko menurut aku dari segi story ini akan masih sangat-sangat menarik ya. Harga sahamnya lagi terkoreksi, mungkin pullback yang kemarin ada spekulasi atau ada yang ngambil, ada yang profit taking ya kelihatannya untuk Arko. Arko kamu bisa lihat gak sih? Itu kan baru IPO ya, belum lama ya Vin, biasanya tapi udah ada historical chartnya sih. Ya, Arko ini kan rally-nya cukup kenceng di sini. Iya. Lalu di sini kan kayak semacam ada konsolidasi. Kembali lagi kan aku bilang koreksi itu nggak bilang koreksi itu begini modelnya. Koreksi itu nggak gini kadang itu cuma nge-base aja. Nah contohnya kayak gini. Ini kan masih nge-base ya, ibaratnya kita bisa bilang di sini ada basingnya. Jadi kisaran inilah tektoknya di sini. Nah sekarang pertanyaannya adalah ketika kalau aku gampangnya gini Ci ngelihatnya, ketika nge-base ini ibaratnya yang narik dari sini ke sini itu ada yang narik nggak dari sini ke sini. Nah ketika konsolidasi ini apakah ada yang ngambil di sini, apakah buang apa enggak? Jadi kalau aku lihat ya kalau ini misalnya nggak buang, dan kita bisa worth to spec gitu ya, coba spec di sini di kotak hijau. Kenapa kok di kotak hijau? Karena kalau ibaratnya gitu ya, ini misalnya jebol, ini kan bentuknya jadi double top. Iya. Jadi sebenarnya ini worth to spec sebenarnya di level ini. Anyway kalau dia jebol pun buangannya kecil. Iya, Kalau risknya dia buang kecil. Tapi kalau naiknya kan upside-nya lumayan. Iya. Dan ini yang menarik adalah ini loh, bisnisnya itu energi terbarukan atau EBT ya.